untuk ngambil debu tarim, karena debu tarim itu katanya bekas kakinya para wali Allah. Ya. Kalau saya melihat itu wali setan. Kenapa? Karena jelas setan mengajarkan kepada kesyirikan. Ya. Di dalam Quran dan hadis, kesyirikan itu termasuk dari kebatilan yang paling besar dalam Islam. Sekali lagi, paling besar dalam Islam. Berikut dari dalil bahwa syirik adalah kebatilan yang nyata. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62. Yang demikian itu sesungguhnya Allah, dialah yang hak. Benar maksudnya. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. Jadi jelas, para Ba'alawi ini, Habib-Habib ini menyerukan sesuatu yang kepada selain Allah. Padahal jelas Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW meminta kita langsung kepada Allah. Tapi mereka menyeru kepada selain Allah. Datang ke kuburan ditarim katanya. Meminta kepada Pakih Muqaddam. Nanti kalian, keinginan kalian, 73 keinginan, begitu banyak ya. 73 keinginan itu hampir seluruh hajat kehidupan manusia itu terkabul katanya. Berarti kan ini menyeru kepada selain Allah. Kesyirikan apakah adalah bagian dari kezaliman? Di dalam surat Quran Luqman ayat 13, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jelas ya? Artinya bukan main-main ini. Kezaliman itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada menyekutukan Allah. Kezaliman adalah kebatilan. Sehingga syirik otomatis termasuk kebatilan. Syirik itu di dalam surat Al-An'am ayat 88 menghancurkan semua amal, membatalkan semua amal. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Lenyap, habis. Apakah orang-orang di sekeliling atau yang membantu kebatilan dan kemungkaran tersebut secara hukum Islamnya bagaimana? Itu yang akan kita jawab. Ya, jadi kita bukan membahas tentang syiriknya, tetapi lebih membahas kepada pertanyaan bagaimana nih hukumnya orang-orang yang membantu mereka. Baik, maka kita jawab dengan Al-Quran lagi. Jadi bukan dengan perkiraan kita. Di dalam surat Hud ayat 113, Allah mengatakan, dan jangan kalian cenderung, tuh lihat, kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Perhatikan ya. Cenderung saja, tidak boleh. Bahkan nanti ikut kena sentuh api neraka. Ayat ini melarang kaum muslimin untuk cenderung atau membela orang-orang yang berbuat zalim, termasuk kesyirikan, dan apalagi kita tahu Ba'alawi itu bohong, mengakui sebagai keturunan Nabi. Ya, banyak kajian-kajian itu dan ternyata memang tidak nyambung. Kemudian gen darahnya pun juga tidak nyambung. Bukanlah gen darahnya Bani Hashim atau Bani Quraisy ya, tapi justru ada Yahudinya. Itu oke, kita bukan keahlian kita. Tapi dari sisi kita, mereka ini adalah pelaku syirik yang sangat berat dan berat sekali. Jelas tidak mungkin keluarga Nabi adalah pelaku syirik. Nah, dari gajah itu yang kita perhatikan betul. Nah, artinya jelas di dalam surat tadi, di dalam surat Hud ayat 113, jelas kita dilarang cenderung kepada mereka saja sudah dalam cenderung, ya, jelas kalimat itu. Kemudian saya tambahkan di dalam surat Al-An'am ayat 21. Jelas di sini dikatakan diharamkan mengikuti orang yang berdusta atas nama Allah lagi. Dan siapakah yang lebih zalim kepada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat? Ini sekaligus dua loh. Kepada kelompok Ba'alawi ini jelas banget ini. Ini kelompok Ba'alawi ini. Kalimat teks dua-duanya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Satu. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jelas Allah mengatakan minta langsung kepada aku. Banyak sekali bertebaran ayat, hadis dan sebagainya. Tapi mereka ngotot. Tetap saja ngotot. Bahwa Pakih Muqaddam dan Habib-Habib di seluruh Indonesia itu membawa keberkahan, keberuntungan, dan bisa mengabulkan sesuatu. Ini jelas mendustakan ayat-ayat Allah. Tuh,
Ini dalam satu ayat. Itu perilaku mereka ya. Yang kedua, dalam sisi hadis, dilarang membantu kemungkaran. Ingat, tadi syirik itu dan berbohong itu bagian dari kemungkaran. Nabi bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim atau dizalimi. Jadi Nabi bilang, tolonglah orang-orang yang mengaku Islam, walaupun dia zalim atau dizalimi. Lalu sahabat bertanya, loh, ya Rasul, bagaimana menolong orang yang zalim? Kan dia zalim, kok kita nolong? Kalau dizalimi, mungkin sahabat berpikir, ya harus kita tolong. Tapi ini bagaimana menolong orang yang zalim? Nah, Nabi mengatakan, engkau cegah dia dari kezaliman, itulah bentuk pertolongan kepadanya. Nah, ini yang kita lakukan ini menolong mereka sesungguhnya. Habib, Anda nih syirik. Itu yang Nabi maksud. Kiai Imanuddin sedang berperan ini di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2444. Kiai Imanuddin yang membongkar pertama kali ini sedang melakukan langkah yang Nabi sarankan. Mengingatkan, Habib, Anda ini bukan keturunan Nabi. Ini gen darahnya salah, ini bukan. Mana kitab yang nyambung nggak ada, dan sebagainya. Argumentasi ilmiah ya. Kalau kita dari sisi perilaku syiriknya, nggak mungkin lah keturunan Nabi ngajarin menyembah kuburan. Nabi itu ngajarin tauhid, ngajarin menjauhi syirik. Jadi nggak mungkin dari sisi gajah dia keturunan Nabi, kan begitu ya? Nah kita ini justru kasihan dengan para Habib ini, barangkali masih mau diingatkan. Karena Nabi mengatakan, tolonglah mereka yang berbuat zalim. Sahabat bertanya, gimana nolong mereka? Ya cegah, mereka jangan bikin kemungkaran lagi. Ingatkan mereka, cegah. Nah, alhamdulillah. Jadi, wahai para Ba'alawi atau muhibin yang mendengar ini, kalian jangan marah, justru bersyukurlah. Kenapa? Karena Nabi yang meminta mencegah kezaliman yang mereka perbuat. Paham ya? Jadi jelas sekali. Jika seseorang membela kelompok yang melakukan syirik dan kebohongan nasab, maka dia bukan menolong, kan? Dalam kebaikan, tapi justru mereka dalam menolong dalam keburukan, menjerumuskan dalam keburukan. Jadi Ustaz Abdul Somad yang profesor itu menolong dalam keburukan, membela Nabi ya. Buya Yahya yang terkenal itu keburukan itu. Ar-Razi juga, bahkan Ar-Razi yakin bahwa Al-Mahdi itu dari keturunan Habib. Oke, jelas sekali bahwa siapapun lah, mau namanya setinggi langit pun, mau pengikutnya 1 miliar umat Islam, tapi kalau sudah urusan yang hak, saya akan bicara lebih tajam dari silet ya. Saya sudah sampaikan, lebih tajam dari silet. Jelas, tokoh-tokoh tadi dan para muhibinnya, mereka justru menjerumuskan kepada keburukan. Mereka tidak mengikuti apa yang Nabi sampaikan, cegah kezaliman. Karena kesyirikan itu bagian dari kezaliman. Kebohongan itu bagian dari kezaliman. Mereka sudah memenuhi 2 syarat. Ya, syirik dan bohong. Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang mencintai dan membela orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka ia termasuk bagian dari mereka. Ini dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Jelas ya? Lihat, Ibnu Taimiyah. Jadi, membela mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya, itu termasuk bagian dari mereka. Ya, jadi, Abdul Somad yang lain itu bagian dari mereka. Ya, dipertanggungjawabkan dia Allah nanti di akhirat. Karena jelas mereka menentang Allah. Siapa bilang Habib itu pencinta Allah? Bohong itu, dusta itu. Dusta bahwa mereka itu adalah orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka betul, kerjaannya salawatan terus, tapi salawatan diiringi musik dan sebagainya, sampai joget-joget dan sebagainya. Mereka menentang Allah. Allah mengatakan, mintalah kepadaku langsung, aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. Tapi mereka jauh-jauh mengeluarkan 50 juta ikut paket-paket wisata ke Tarim untuk ngambil debu Tarim, karena debu Tarim itu katanya bekas kakinya para wali Allah. Ya. Kalau saya melihat itu wali setan, kenapa? Karena jelas setan mengajarkan kepada kesyirikan ya.
Jadi jelas mereka ini penentang Allah dan Rasulnya sesungguhnya. Bukan pembela. Mereka itu perusak Islam. Ya. Bagaimana mimbar dijadikan ajang politik terus. Bagaimana Bahar bin Smith terus ngomong, teriak-teriak, berkuar-kuar seperti sok jagoan. Itu merusak Islam.